Hari ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam fisiologi manusia, yaitu akson hillock, yaitu zona pemicu neuron yang menjadi titik awal terjadinya potensial aksi. Kita ingin berbagi pengetahuan tentang topik ini dengan cara yang mudah dipahami menggunakan analogi kehidupan sehari-hari. Proses ini adalah contoh nyata bagaimana tubuh kita itu dirancang untuk bekerja secara efisien dan harmonis. Pertama, apa sih akson hillock itu? Jadi, apa sih akson hillock itu dan kenapa sih hal ini penting dalam fisiologi tubuh kita? Jadi, akson hillock adalah zona pemicu neuron yang menjadi titik awal terjadinya potensial aksi. Nah, hal ini penting karena dia bertindak sebagai pusat pemicu yang memastikan hanya sinyal penting yang dikirim ke seluruh neuron. Lalu, kenapa sih analogi kotak kontrol itu digunakan untuk memahami akson hillock? Karena kotak kontrol yang memutuskan apakah alarm itu akan berbunyi atau tidak mirip dengan cara akson hillock memutuskan apakah potensial aksi akan dimulai atau tidak. Kemudian, apa sih peran kepadatan kanal natrium berpintu listrik di akson hillock? Jadi, akson hillock itu memiliki kepadatan kanal natrium berpintu listrik yang lebih tinggi dibandingkan dendrit atau badan sel, membuatnya lebih responsif terhadap perubahan potensial dan memiliki ambang rangsang yang lebih rendah. Jadi, bayangkan sebuah kotak kontrol utama yang memutuskan apakah sebuah alarm akan berbunyi atau tidak. Nah, dalam tubuh kita, akson hillock adalah seperti kotak kontrol ini, tempat potensial aksi pertama kali dimulai. Untuk analogi kotak kontrolnya begini, teman-teman. Jadi, akson hillock itu bagian transisi antara badan sel dan akson yang memiliki ambang batas rendah untuk memicu potensial aksi. Nah, fungsinya jika potensial berjenjang dari dendrit dan badan sel itu cukup besar ketika mencapai akson hillock, maka potensial aksi akan dihasilkan. Lalu, untuk kepadatan kanal natrium berpintu listriknya begini, teman-teman. Jadi, akson hillock itu memiliki kepadatan kanal natrium berpintu listrik yang jauh lebih tinggi dibandingkan dendrit atau badan sel. Nah, hal ini membuat akson hillock lebih responsif terhadap perubahan potensial dan memiliki ambang rangsang yang lebih rendah. Selanjutnya, ada studi kasus pertama tentang epilepsi vokal, yaitu ketika pusat pemicu kehilangan filternya, semacam ada pengambil keputusan yang mulai menjerit. Jadi, ada seorang remaja yang mengalami kejang vokal. Nah, tangan kanannya bergetar tidak terkendali selama 30 detik, disertai aura rasa logam di mulutnya. Nah, EEG itu menunjukkan fokus hiperaktif di lobus frontal. Nah, di tingkat sel, akson hillock neuron kortikal itu kehilangan ambang pengendalian, sehingga muncullah konflik baru bahwa kalau ada mutasi pada kanal natrium SCN1A, maka akson hillock terlalu sensitif sehingga potensial berjenjang kecil dari input normal langsung mencapai ambang. Akibatnya, neuron menembakkan potensial aksi tanpa input signifikan. Oleh sebab itu, terjadi sinkronisasi lokal yang berujung pada kejang vokal. Hal ini bukan kegagalan komunikasi, tapi kegagalan filter di pusat pemicu. Solusinya apa? Bisa dengan carbazepin yang menstabilkan kanal natrium untuk menaikkan ambang akson hillock. Bisa juga dengan neuromodulasi yang menstimulasi saraf vagus untuk meningkatkan inhibisi. Nah, dalam 2 minggu frekuensi kejang turun 90%. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa akson hillock itu bukan hanya pemicu, ia adalah filter keputusan. Lalu, cara berpikir kita semakin kuat bahwa terkadang ada kalanya masalahnya itu bukan pada informasi, tapi pada ambang yang terlalu rendah untuk memprosesnya. Dan keyakinan kita semakin baru bahwa kebijaksanaan itu lahir bukan dari banyaknya input, tapi dari ketetapan ambang respons. Pesannya apa? Jadi, dalam hidup kita kurang lebih seperti di akson hillock. Jangan turunkan ambang kita terlalu rendah, karena bukan semua yang menyentuh kita layak menjadi aksi. Latihlah ketahanan terhadap noise, karena keputusan terbaik itu lahir dari keheningan yang terjaga. Pokoknya, ini menunjukkan bahwa akson hillock adalah pusat pemicu yang memastikan hanya sinyal penting yang dikirim ke seluruh neuron. Kedua, kenapa sih potensial aksi itu dimulai di akson hillock? Sebenarnya, bagaimana sih akson hillock itu memutuskan apakah potensial aksi akan dimulai? Jadi, jika potensial
potensial berjenjang dari dendrit dan badan sel itu cukup besar ketika mencapai akson Hillock, maka dia dapat memicu potensial aksi karena ambang rangsang di akson Hillock lebih rendah. Kemudian, kenapa sih akson Hillock itu disebut penjaga gerbang? Karena akson Hillock itu memastikan hanya sinyal kuat yang diteruskan bertindak sebagai filter untuk informasi yang masuk ke neuron. Lalu, apa sih perbedaan antara dendrit atau badan sel dan akson Hillock dalam hal ambang rangsang? Dendrit dan badan sel itu memiliki ambang rangsang yang lebih tinggi karena kepadatan kanal natrium berpintu listrik yang lebih rendah. Sedangkan akson Hillock itu memiliki ambang rangsang yang lebih rendah karena kepadatan kanal natrium berpintu listrik yang lebih tinggi. Jadi, bayangkan sebuah tombol on off yang hanya aktif ketika tekanan cukup kuat. Nah, dalam tubuh kita, akson Hillock adalah seperti tombol ini yang memutuskan apakah potensial aksi akan dimulai atau tidak. Untuk perbedaan ambang rangsangnya begini teman-teman. Untuk dendrit dan badan sel itu memiliki ambang rangsang yang lebih tinggi karena kepadatan kanal natrium berpintu listrik yang lebih rendah. Lalu untuk akson Hillock itu memiliki ambang rangsang yang lebih rendah karena kepadatan kanal natrium berpintu listrik yang lebih tinggi. Apa sih peran potensial berjenjang? Jadi, potensial berjenjang itu dihasilkan di dendrit dan badan sel sebagai respons terhadap sinyal kimiawi dari neuron lain. Nah, jika potensial berjenjang cukup besar ketika mencapai akson Hillock, maka dia dapat memicu potensial aksi. Selanjutnya, ada studi kasus kedua tentang neuropati sensorik herediter, yaitu ketika pusat pemicu kehilangan kanannya, semacam ada pengambil keputusan yang tidak bisa mendengar. Jadi, ada seorang anak laki-laki berumur 8 tahun yang sering jatuh karena tidak merasakan posisi kakinya. Nah, dia bisa merasakan nyeri tapi tidak merasakan sentuhan ringan atau getaran. Diagnosisnya neuropati sensorik tipe 1 atau Charcot-Marie-Tooth tipe 2, sehingga muncullah konflik baru bahwa kalau ada mutasi pada MFN2 maka terjadi disfungsi mitokondria di akson panjang sehingga ATP tidak cukup di akson Hillock. Akibatnya pompa natrium kaliumnya melambat sehingga RMP-nya naik dari minus 70 mV ke minus 60 mV. Akibatnya kanal natrium sebagian inaktif yang berujung pada akson Hillock tidak bisa mencapai ambang meski potensial berjenjang kuat. Hal ini adalah kehilangan kekuatan pemicu, bukan kehilangan input. Solusinya apa? Bisa dengan terapi gen eksperimental yang memulihkan fungsi mitokondria. Bisa juga dengan latihan proprioception yang melatih jalur saraf alternatif. Bisa juga dengan sepatu ortotik yang mengkompensasi kehilangan sensasi. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin bertambah luas teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa akson Hillock itu butuh energi lokal untuk mempertahankan RMP dan ambang. Lalu cara berpikir kita semakin solid bahwa terkadang ada kalanya masalahnya itu bukan pada keputusan tapi pada ketiadaan bahan bakar untuk mengambilnya. Dan keyakinan kita semakin baru bahwa kemampuan memutuskan itu lahir bukan hanya dari informasi tapi dari ketersediaan energi untuk meresponnya. Pesannya apa? Jadi jangan menghakimi diri sendiri saat kita tidak bisa memutuskan. Pesannya apa? Jadi jangan menghakimi diri sendiri saat kita tidak bisa memutuskan. Periksa dulu ATP kita, tidur kita, nutrisi kita, emosi kita. Karena keputusan terbaik itu lahir bukan dari kebingungan tapi dari cadangan energi yang cukup. Pokoknya ini menunjukkan bahwa akson Hillock adalah penjaga gerbang yang memastikan hanya sinyal kuat yang diteruskan. Ketiga, penyebaran potensial aksi sepanjang akson. Sebenarnya bagaimana sih potensial aksi itu menyebar sepanjang akson setelah dimulai di akson Hillock? Caranya, potensial aksi itu dimulai di akson Hillock dan menjalar ke terminal akson melalui mekanisme konduksi lokal, di mana depolarisasi lokal itu memicu pembukaan kanal natrium berpintu listrik di area sekitarnya, menciptakan potensial aksi baru. Lalu, kenapa sih penyebaran potensial aksi itu bersifat non-dekremental? Karena setiap segmen akson itu menghasilkan potensial aksi baru dengan kekuatan penuh, sehingga sinyal tidak melemah atau hilang selama perjalanan. Kemudian, kenapa sih penyebaran potensial aksi itu disebut gelombang global? Karena potensial aksi itu menjalar
menjalar sepanjang akson tanpa kehilangan energi, menciptakan gelombang yang kuat dan andal untuk komunikasi jarak jauh. Jadi, bayangkan sebuah deretan domino yang jatuh satu persatu tanpa kehilangan momentum. Nah, dalam tubuh kita, penyebaran potensial aksi itu mirip dengan fenomena ini, di mana sinyal menjalar sepanjang akson tanpa kehilangan kekuatan. Untuk prinsip penyebaran lokalnya begini, teman-teman. Jadi, potensial aksi itu dimulai di akson Hillock dan menjalar ke terminal akson melalui mekanisme konduksi lokal. Nah, depolarisasi lokal itu memicu pembukaan kanal natrium berpintu listrik di area sekitarnya, menciptakan potensial aksi baru di area tersebut. Lalu, untuk non-decremental spreadnya begini, teman-teman. Jadi, tidak seperti potensial berjenjang yang memudar karena kebocoran arus. Potensial aksi itu bersifat non-decremental. Nah, ini karena setiap segmen akson itu menghasilkan potensial aksi baru dengan kekuatan penuh. Selanjutnya, ada studi kasus ketiga tentang stroke iskemik di korteks motorik, yaitu ketika pusat pemicu mati total, semacam ada pengambil keputusan yang tidak bisa lagi berbicara. Jadi, ada seorang pria berumur 65 tahun yang tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tangan kanan setelah hipertensi berat. Nah, MRI itu menunjukkan infark kecil di korteks motorik primer. Di tingkat sel, neuron kehilangan ATP sehingga akson Hillocknya depolarisasi permanen, sehingga muncullah konflik baru bahwa kalau terjadi iskemia maka ATP akan habis, sehingga pompa natrium kaliumnya berhenti. Akibatnya kaliumnya turun, natriumnya naik, sehingga RMP sama dengan minus 20 mV. Akibatnya semua kanal natrium itu inaktif, sehingga akson Hillock itu tidak bisa memicu potensial aksi yang berujung pada neuron hidup tapi bisu, bahkan terjadi paralisis. Hal ini bukan kematian sel, tapi kehilangan fungsi karena kehancuran gradien. Solusinya apa? Bisa dengan reperfusi dini kurang dari 4,5 jam yang memulihkan aliran darah sehingga ATP kembali dan akson Hillock pulih. Bisa juga dengan terapi rehabilitasi yang melatih neuron sehat mengambil alih fungsi. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa akson Hillock adalah komponen paling rentan terhadap iskemia karena kebutuhan energi tinggi. Lalu, cara berpikir kita semakin solid bahwa terkadang ada kalanya sistem tidak mati, ia hanya kehabisan bahan bakar untuk bicara. Dan keyakinan kita terus-menerus baru bahwa kehidupan itu sering bersembunyi di balik diam, dan diam itu butuh waktu untuk pulih. Pesannya apa? Jadi, jangan pernah menganggap diam sebagai tidak ada. Terkadang ada kalanya yang paling butuh bantuan bukan yang berteriak, tapi yang bisu karena kehabisan energi. Dan tugas kita adalah mengisi tangkinya kembali, bukan memaksa dia berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran potensial aksi adalah gelombang global yang menjalar tanpa kehilangan energi. Keempat, pentingnya akson Hillock dalam fungsi neuron. Jadi, apa sih peran akson Hillock dalam zona input dan output neuron? Jadi, apa sih peran akson Hillock dalam zona input dan output neuron? Jadi, akson Hillock itu bertindak sebagai penghubung antara zona input dendrit dan badan sel dan zona output terminal akson, memutuskan apakah sinyal harus dikirim ke sel target. Bisakah berikan contoh fungsi akson Hillock dalam tubuh manusia? Bisa. Contohnya termasuk neuron sensorik yang mengirim informasi dari kulit ke otak dan neuron motorik yang mengirim perintah dari otak ke otot untuk memicu gerakan. Lalu, kenapa sih akson Hillock itu disebut pengambil keputusan dalam neuron? Karena akson Hillock itu memutuskan apakah informasi yang diterima oleh neuron cukup penting untuk dikirim ke sel target melalui potensial aksi. Jadi, bayangkan sebuah stasiun pusat komunikasi yang memutuskan pesan mana yang harus dikirim. Nah, dalam tubuh kita, akson Hillock adalah seperti stasiun ini yang memastikan hanya informasi penting yang dikirim ke sel target. Untuk fungsi zona input dan outputnya begini, teman-teman. Untuk zona input, dendrit dan badan sel itu menerima sinyal masukan dari neuron lain. Untuk zona output, terminal akson itu melepaskan zat kimia perantara atau neurotransmitter untuk mempengaruhi sel target. Dan untuk akson Hillock itu bertindak sebagai penghubung antara zona input dan zona output, memutuskan apakah sinyal harus dikirim. Contoh dalam tubuhnya begini, ada neuron sensorik yang mengirim informasi dari kulit ke otak sebagai respons terhadap sentuhan, panas atau rasa sakit, dan ada neuron motorik yang mengirim perintah dari otak ke otot untuk memicu gerakan. Selanjutnya, ada studi kasus keempat tentang integrasi sinaptik di korteks, yaitu ketika pusat pemicu menjadi hakim bijak, semacam ada pengambil keputusan yang menghitung setiap suara. Jadi, ketika kita membaca kalimat ini, di korteks
kita ada ribuan neuron yang menerima input eksitatorik dan inhibitorik, tapi hanya beberapa yang menembakkan potensial aksi. Kenapa? Karena akson hilok kita itu menghitung aljabar semua input sehingga terbit konflik sehari-hari. Kalau setiap dendrit itu menerima EPSP atau eksitatorik dan IPSP inhibitorik, maka arus pasif itu menyebarkan semua sinyal ke akson hilok. Di sana jumlah aljabarnya menentukan. Jika lebih dari minus 55 mV, maka terjadi potensial aksi. Jika kurang dari minus 55 mV, maka diam yang terjadi. Hal ini adalah komputasi analog tertua di alam kita. Solusi alamiahnya apa? Solusi alaminya apa? Neuron yang memutuskan benar sehingga membentuk memori. Kalau neuron yang salah, maka tidak akan diperkuat sehingga sinaps menjadi melemah. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa akson hilok adalah komputer analog pertama, bukan digital. Cara berpikir kita semakin kuat bahwa keputusan bijak itu lahir bukan dari satu suara keras, tapi dari integrasi banyak suara kecil. Lalu keyakinan kita semakin baru bahwa kebenaran itu sering lahir bukan dari ledakan, tapi dari akumulasi gelombang kecil yang saling memperkuat. Pesannya apa? Jadi jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena ada satu suara yang keras. Akan tetapi dengarkan semua input, eksitasi dan inhibisi, dan biarkan akson hilok kita menghitung dengan tenang. Karena keputusan terbaik lahir bukan dari reaksi tapi dari integrasi. Pokoknya ini menunjukkan bahwa akson hilok adalah pengambil keputusan yang memastikan komunikasi efisien antar sel. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya ada harmoni dalam desain akson hilok, semacam ada hakim yang tidak pernah salah. Jadi akson hilok itu mengajarkan kita 4 kebenaran universal. Pertama, keputusan itu lahir bukan dari kebisingan tapi dari ambang yang terjaga. Kedua, kemampuan memutuskan itu butuh lebih dari informasi, ia butuh energi untuk merespons. Ketiga, diam itu bukan kegagalan, ia adalah hasil perhitungan yang bijak. Keempat, kehidupan adalah integrasi bukan reaksi. Jadi di balik setiap pikiran yang terwujud ada akson hilok yang diam-diam menghitung, memfilter dan memutuskan, karena tahu bahwa tidak semua yang menyentuh otak itu layak menjadi aksi. Lalu perubahan yang bisa kita alami setelah menonton ini, cara berpikir kita semakin solid bahwa kita melihat keputusan itu bukan sebagai respon instan tapi sebagai hasil integrasi dan filter. Lalu keyakinan kita semakin berkualitas. Kita percaya bahwa kualitas hidup itu ditentukan bukan oleh seberapa banyak kita bereaksi, tapi oleh seberapa bijak kita memilih untuk bertindak. Kemudian tindakan kita semakin indah bahwa kita lebih sabar dalam menghormati proses integrasi dalam diri sendiri dan orang lain. Sebagai calon dokter, pahamilah kita bukan hanya mengobati gejala, kita memulihkan kemampuan pasien untuk memutuskan dengan utuh. Teman-teman sekalian, akson hilok adalah salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh kita. Dia adalah hasil interaksi antara kepadatan kanal natrium berpintu listrik, ambang rangsang dan potensial berjenjang. Dia memungkinkan tubuh kita mengirim informasi jarak jauh tanpa kehilangan kekuatan, memastikan komunikasi yang cepat dan andal. Dia adalah fondasi bagi fungsi vital tubuh kita seperti penghantaran informasi, gerakan tubuh dan pemompaan darah. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai betapa kompleks dan harmonis tubuh kita. Sebagai calon dokter, kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk mempelajari dan memahami mekanisme ini sehingga dapat memberikan perawatan terbaik bagi pasien di masa depan.